Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Khairi dari Sekolah MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Saya akan berkisah-kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 139 sampai ayat 148. Dikisahkan bahwa Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Nabi Yunus berkata, "Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Hanya Allah yang pantas untuk disembah." Kaum Ninawa pun menjawab, "Diam kau Yunus, kau bisa berbicara begitu karena kau bukan keturunan nenek moyang kami. Ini adalah ajaran turun-temurun nenek moyang kami. Sedangkan kau hanyalah pendatang di negeri kami yang tidak tahu apa-apa. Pergilah, kami ingin beribadah kepada Tuhan yang terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat." Kasihan sekali dirimu Yunus. Nabi Yunus pun mulai tersulut amarah mendengar ejekan dari kaumnya. Bahkan dengan berani mereka menghina Allah. Nabi Yunus berkata, "Lancang sekali kalian berkata seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah sebentar lagi. Azab akan turun ke negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kalian." Berbagai cara dilakukan Nabi Yunus untuk mendekati kaum Ninawa. Namun mereka malah mengajaknya, bahkan sampai sehingga membuat Nabi Yunus merasa putus asa. Kemarahan dan kekesalan Nabi Yunus bercampur menjadi satu. Nabi Yunus memilih meninggalkan kaumnya, padahal tugas beliau belum selesai. Di saat setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Kaum Ninawa lari ketakutan. Kaum Ninawa pun tersungkur sujud dan memohon ampun kepada Allah. Allah pun tidak jadi menurunkan azab kepada kaum Ninawa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. Sementara itu Nabi Yunus sudah berjalan cukup jauh dan sampailah ia di pesisir pantai. Kemudian Nabi Yunus pun ikut rombongan yang hendak naik kapal. Kapal pun berangkat dengan cepat. Wush! Di tengah lautan, angin tiba-tiba sangat berhembus, sangat kencang. Wush! Wush! Kapal pun sangat oleng. Kemudian yang di kapal pun menurunkan barang-barang dari kapal agar kapal tidak keberatan. Namun tetap saja kapal tetap oleng. Semua barang sudah diturunkan, tetap saja oleng. Akhirnya mereka mengundi 3 kali untuk menentukan siapa yang harus turun dari kapal. Undian dilakukan 3 kali dan keluar nama Nabi Yunus. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pun pasrah dengan keadaan dan bersiap untuk menceburkan diri. Kemudian Nabi Yunus menceburkan diri. Dengan cepat, seekor ikan paus segera menelannya. Nabi Yunus pingsan beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka matanya, Nabi Yunus merasakan kegelapan jiwa dan raganya. Rasa takutnya kepada Allah selalu menghantuinya. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah sebagaimana yang di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha
Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus untuk melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan paus dan Allah menumbuhkan makanan di sekitarnya. Kemudian Nabi Yunus pun menikmatinya. Kemudian tubuhnya kembali bugar. Setelah tubuhnya kembali bugar, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan disambut dengan hangat oleh kaumnya. Nabi Yunus terharu karena kini kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus adalah hendaknya kita bersikap sabar, menahan amarah, dan Allah akan mengabulkan doa hambanya asalkan hamba tersebut bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.